Gimana Pak Tarso? Pak Tarso. Satu lagi Pak Kiai mau nanya. Monggo. Mungkin Pak Kiai masih ingat waktu itu Pak Kiai. Apa itu? Waktu ngaji Ramadan itu Pak Kiai ngasih satu ayat, terus suruh jawab. Saya cari-cari di itu ternyata jawabannya sampai sekarang belum ketemu Pak Kiai. Apa itu? Waktu itu ada ayat apa nggak paham ya saya. Tapi saya keingetan ininya aja, ekornya aja Pak. Nanti kalau ini disiksa dulu Pak, biar rame Pak. Ada suatu ayat nggak tahu namanya, tapi pertanyaannya begini. Pertanyaan ini jangan kamu tanyakan kepada alim ulama. Tanyakan kepada ahli zikir. Nah ini didiskusikan dulu, barangkali Pak Kiai nanti kalau memang udah nyerah kita serahkan Pak Kiai. Itu pertanyaannya bedanya alim ulama dan ahli zikir. Itu Pak kali ini bedanya alim ulama dan ahli zikir. Kok suruh nanyakan ahli zikir, kenapa gak alim ulama? Padahal alim ulama itu namanya udah alim, itu udah pinter. Apa bedanya? Itu. Monggo silakan didiskusikan, gantian berpikir. Ketua pribadi tentunya dikasih kamu. Belum, tar dulu. Lagi mikir. Monggo. Silakan ditanggapi Pak Alimi. Itu Kalau ayat ditakoni wajib jawab. Iya, takutnya wajib jawab. ayatnya itu 77 tapi suratnya apa nggak tahu dah. Iya. Ayatnya 77. Itu saya kepikiran terus, saya nggak ketemu. Jadi intinya tuh Pak Tarso itu menanyakan, jika engkau punya masalah gitu ya, tapi tanyakanlah pada ahli zikir gitu kan, bukan pada ahli ulama begitu kan? Iya. Seperti itu ya. Itu Pak Kiai yang nanya ke saya waktu itu. Iya. Coba cari Mas, kenapa nanya itu? Jadi ini saya balikin lagi sama Pak Kiai. Ya. Karena nggak ketemu saya nyari. Didiskusikan dulu kan nih. Diskusikan dulu. Ya, monggo Pak Alimi Barangkali jawab-jawabnya ada aja. Saya yakin informasi. bisa kejawab. Iya. Ada informasi di luar. Ayatnya lupa, tapi yang jelas ayatnya 77, tapi surat apa nggak ngerti ya. Oke. Ada sih buku nggak saya bawa. Itu saya catat. Iya. Mbak Nur, ya monggo Mbak Nur. Belum juga. Oh, belum. Lupa berarti ini pas kajian itu ya. Oke, Pak Abdul Salam monggo. Ya, Pak Abdul Salam. Pak Abdul Salam, Itu monggo. pas Ramadan Pak ya. Pas Ramadan. Ramadan. Iya. Tapi Monggo. di luar ngaji loh, itu pertanyaan itu. Pas kita lagi video mungkin Pak sama pas pulang pun nggak tahu. Enggak, kayaknya ikut. Masih ikut. Ikut. Emang enggak Pak Abdul Salam kayaknya. Kan beliau dapat wawasan dari habaib juga di Darussalam. Iya. Ya monggo. Ya. Wawasannya lebih luas lah Bisa. dari lakat belum maut. Kalau pemahaman saya kan namanya alim itu pintar ya. Iya. Ulama itu jelas pintar. Ya. Itu masih kalah. Jangan tanyakan ke dia. Tanyakan ke ahli zikir. Nah, pertanyaannya, Kenapa kenapa ahli zikir? Bedanya apa sih? Gitu loh. Iya. Itu ya, simpel. Pertanyaannya. Kalau dari saya mungkin ulama, ini ada yang ulama asuk. Ulama masuk. Seru deh. Gimana? Sekarang ulama itu mas banyak yang menyimpang dari ya Allah juga banyak ada yang benar. Tapi kalau aziz zikir ini insya Allah ya menuju ke Allah nanti. Menuju ke Allah. Ya, itu aja. Nanti selanjutnya lagi. Iya. Ya, itu jawabannya ya Pak. Ya. Pak Abdul Salam ya. Oke. Kalau saya sebenarnya punya jawaban ya, tapi ragu-ragu tapi salah. Enggak Enggak apa-apa, monggo Salah diskusi. bener. Oh iya. Salah itu benar sampean manusia. Ini kenapa saya ada apa ya? Ada jawaban dari ini setelah dijelaskan kayak Pak Kiai tadi. Iya. Ribun. Tadi kan dijelaskan bahwa sholat itu hakikatnya kan bukan menyembah, mengingat. Terus mengingat itu bisa dikatakan ingat kalau udah menyaksikan. Terus pemahaman saya ahli zikir berarti orang yang udah liko sama Allah. Pertanyaan mungkin gitu loh itu. Iya. Bisa benar bisa salah Pak Kiai. Mohon dijelaskan lebih detail lagi. Kalau Kalau pemahaman saya ahli zikir itu orang yang udah menyaksikan. Diskusi dulu. Tapi nggak semua alim ulama bisa menyaksikan. Pertanyaannya di situ. Gitu. Iya. Mungkin. Ya. Ini konteksnya kalau ada masalah apa gitu, Iya. tanya ya. Iya. Tapi sebelumnya saya minta maaf ya Pak ya. Itu kan tanya sama ahli zikir. Iya. Kalau saya ya, kalau ada masalah, tanyakan hatimu walaupun 1000 ulama berfatwa gitu. Wes, dahsyat beda. Begitu doang udah. Iya, oke. Kan ada itu juga ya. Iya, oke lah. Itu status masuk akal juga, saya setuju. Iya. Narasinya tepat memang. Ya. Narasinya. Nanti prakteknya ya
Besok tanya banyak masalah kalian. Bagus sih, bagus. Ya, Kang Ali mau nambahin? Nggak. Salaman. Ya, langsung ke narasumber. Inilah. Ya, mohon maaf ini pendapat saya, bisa jadi saya salah, gitu kan. Alim itu asal katanya dari ilmun. Artinya alim itu orang yang berilmu. Jamaknya ulama. Alim ulama. Jadi menyertakan dua kalimat yang berarti sama itu. Orang berilmu, satu orang yang berilmu dan orang-orang yang berilmu. Banyak orang berarti. Nah, itu terus Pencerahan ini namanya. Ya, oke. ada istilah zikir ya. Ahli zikir itu orang yang biasa berzikir. Ahlun itu artinya ahli zikir, orang yang biasa berzikir gitu. Skillnya berzikir, skillnya kalau bisa dibilang gitu. Ahli itu keahlian kan, keahlian berzikir, artinya senang berzikir, spesialis berzikir. Ya, saya memahami di sini ya sumber landasannya itu alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang-orang beriman hati mereka itu menjadi tentram. Alladzina amanu wa tatmainnul qulub bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat-ingatlah gitu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi orang yang berilmu menurut saya, hemat saya ini, orang yang berilmu itu belum tentu dia dirinya tentram, damai, sehingga dia mungkin tidak jernih dalam memutuskan perkara. Nah, karena ilmu itu luas, saking luasnya sehingga dia juga mungkin bingung dengan pertimbangan yang mana, sehingga dia kadang nggak menemukan solusi. Kalaupun ketemu masih gamang, wow alam bisawab, biasanya begitu. Karena ada timbangan ini karena ilmunya banyak gitu ya. Tapi kalau ahli zikir itu dia mantap karena memutuskan itu berdasarkan ketenangan. Dia sebentar dia mohon sama Allah, ya Allah berikan saya petunjuk, seadanya itu ya udah itu. Itu menurut saya gitu. Jadi dia nggak dengan banyak pertimbangan tapi berdasarkan intuisi. Ini menurut saya. Bisa jadi saya salah. Nah, untuk lebih jelas ya. Tapi sebentar. Gimana? Tadi Ustaz Andri diulang tadi Tanyakan hatimu walaupun seribu ulama berfatwa. Iya, saya mau nyangka aja ya. Iya. Saya sepakat dengan narasinya. Cuman ada pertanyaan baru. Pertanyaannya hatinya itu banyak sampah. Selama itu sampah itu belum kebuang bersih, ya jangan tanyakan ke hati. Oh, hatinya banyak sampah, cuma itu nanggapin aja. Jadi nggak sesuai syarat dan rukun. Oh, nggak sesuai syarat dan rukun. Kalau memang syarat rukunnya hatinya bersih, oke. Saya setuju. Selama itu syarat dan rukunnya nggak terpenuhi. Tapi kan hati seseorang nggak ada yang tahu. Masa kita bisa tahu hati lu sampah gitu? Bukan. Selama ini kita sadar lah. Kita sadar lah. Keren. Orang kita sholat kita hatinya kemana-mana kok. Wah, yang aja itu ada dalilnya. Nggak cari di aturan. Saya mau nambahin masalah zikir kan ingat Allah. Emang bisa nggak Allah diingat? Yang dipermasalahan di situ. Ya maha. Ya bisa kita jangkau dengan pikiran ingatan kita nggak bisa. Nggak bisa. Bisa dibayangkan. Ingat apa? Allah bentuk kayak apa? Nggak bisa. Ya maha. Dia maha. Ya cuma itu aja. Ya konteksnya dengan jika kita punya masalah, kita nanya nih. Tadi Pak Tarso kan konsepnya gitu. Kalau nanya sama ulama, bisa jadi itu akan mendapatkan jawaban yang berbeda. Tapi kalau kita bertanya kepada ahli zikir, itu bisa kemungkinan kita mendapat kepastian dari jawaban itu. Nah, itu yang jadi konteksnya pertanyaannya Pak Tarso begitu. Ya betul, Allah itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Itu Kemampuan kita nggak bisa. Maha. Tidak bisa dibatasi, betul. Itu seperti itu. Ahli zikir pun mau ingat Allah gimana? Dia maha. Nah, itu pendapat Mbah Nur. Sepakat saya. Oke. Iya memang benar. Ya seperti itu. Nggak bisa digambarkan, nggak bisa dibayangkan karena maha. Kan ada di surat An-Nisa itu. Apa itu ayat 1 itu? An-Nisa ayat 1. Iya. Oke. Apa itu? Tahu tuh ayat. An-Nisa ayat 1 ya? Iya. Tak cari dulu. Tahu. Al-Insan ayat 1. Al-Insan. Al-Insan Al-Insan ayat 1. Telah datang pada manusia. Ya.
al-insan. Nggak ada sebutannya. Mau disebut apa? Nggak ada. Ye. Jadi gitu ya. Ya Mbak Nur benar ada hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun saya amadguro ya. Iya. Nah, telah datang pada suatu masa kepada manusia suatu waktu dari masa yang ia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Iya. Ye, itu maksudnya Mbak Nur. Bisa harus ingat. Sama sikir. Didengar disebut di Ya, oke. Belum bisa Nah, apa-apa. ini buat Hanya- lebih gamblangnya dan jelasnya diskusi kita ini, kita kembali ke narasumber ya. Iya. Karena ya selama ini apapun yang jadi masalah kita, apa yang pun yang menjadi rembukan kita di sini gitu kan. Alhamdulillah semuanya bisa terjawab sama narasumber kita gitu. Nah, kita berharap pada malam hari ini pun kembali kepada narasumber. Orang gue. Ya, kita mohon kembali jawabannya gimana ini. Li, lumayan polemik ya, agak-agak gimana gitu lah gitu. Ya. Udah dibicarakan seseru itu. Kurang apa sih jawaban ya? Udah luas banget lah. Ya, namanya jawaban orang alim itu kan mesti luas lah ya. Kenapa harus tanyanya kepada ahli zikir, kok nggak kepada ulama? Iya. Padahal yang ditanyakan itu sesuatu yang dia tidak tahu kan? Iya. Ya. Tidak tahu. Tidak tahu, tahu itu artinya alama. Iya. Alama itu artinya telah tahu. Iya. Alimun orang yang tahu. Tahu. Nah, kalau kamu nggak tahu, tanya dong sama orang yang tahu. Orang yang tahu itu alim. Paham. Zamannya ulama. Harusnya tanya sama ulama dong kalau kamu nggak tahu. Kenapa kau di situ tanyakan pada ahli zikir gitu loh. Padahal di situ in kuntum la ta'lamun jika kamu nggak tahu kan gitu. Iya. Kemudian tanyanya sama yang tahu dong, jangan sama ahli zikir. Itu sumber ya Pak, sumbernya itu. Zikir kan ingat. Iya. Ya, Iya. oke. Sedangkan di Al-Qur'an itu ada spesifik ya. Iya. Di masing-masing ada ahli zikir, ada ulama. Ulama. Ulama juga disebutkan sendiri siapa itu ulama. Iya. Inama yaksallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba itu ulama. Jadi ciri ulama itu takutnya hanya kepada Allah. Apa bener kita sudah menemukan ulama-ulama yang hanya takut kepada Allah? Yang takut sama bini banyak. Itu permasalahannya Pak ya. Jadi timbul masalah kan? Ada itu. Ya, Ulama asu gitu. Sama pendapatnya Ahmad. sama. Ya, bener nggak? Enggak semua ulama. Bisa nggak dipahami? Bisa, Jadi bisa. menurut Al-Quran yang namanya ulama itu adalah hamba Allah yang hanya takut kepada Allah. Iya. Karena wedi karo kupet. Ya, itu dia. Bingung kita sekarang nyari figur ulama. Iya. Ane senengane tukaran, padu. Apa orang takut sama Allah itu kerjanya berantem mulu dengan sesamanya. Itu dia. Mau itu ya ulama sebutannya. Ulama besar lagi. Kalau ulama besar ya. Wah iya. Imam besar itu bukan ulama biasa. Imam besar. Itu dulu ya. Iya, iya. Ya kan kita tahu dulu sebelum. Iya. Beda dengan ahli zikir. Ahli zikir itu orang yang ahli ingat. Ingat itu mesti ahli tafakur. Sehingga apa yang ditafakur itu meresap, mendalam, mendalami, menghayati. Ada penghayatan, ada pendalaman, sehingga menjadi sebuah rasa yang tidak bisa terlupakan. Sampai kadang-kadang menyebut yang dirasakan itu sampai nggak bisa. Zaman pernah kumpul sama istri nggak? Iya. Pernah ya? Nah,
Enak nggak? Enak. Nah, Rasanya gimana? Enaknya kayak apa? Ya begitu itu, Pak. Ya begitu itu. Tapi inget kan? Ingat. Sampai sekarang inget kan? Iya. Kenapa? Menghayati waktu itu. Dan kita mendalami. Masuk Arab yang jopo. Iya, iya. Menjeruk. menjeruk. Mas Ahmad ini mulai paham ini. Nyambung. Saya sebut gula. Oke. Ingat gak? Ye. Ingat apanya? Manis ya, Bang. Kenapa? Ya, Karena pernah merasakan. sangat. Sehingga nggak akan lupa sampean. Tapi nek sampean tak kasih ilmu, tak kasih pelajaran, lupa nggak? Lupa. Ayo saya tanya. Iya. Ayat 90 bunyinya gimana? Baru saya ajarkan Ramadan. Oh, buka. Oh, yang mana? 90 yang mana? Bokoro. Al-Baqarah 90. Kita kan sampai 96 ya? Iya. Ah, iya. Tadi dulu. Kan saya udah ngajarkan. Kalau ntar dulu berarti lali. Iya. Padahal udah alim. Kan udah dikasih tahu. Iya. 90. Nah, kalau ahli zikir sebutannya orang cerdas. Karena dia udah nggak pakai pikiran, udah meresap ke dalam rasa. Sehingga ingatannya tidak akan pernah hilang. Makanya disebutkan, ya kan? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ilmu dihasilkan dari pikiran. Sehingga menjadi ulama, menjadi pengetahuan. Makanya ulama itu orientasinya pada hal yang bersifat materi. Makanya wajar kalau ada ulama yang masih terkecoh dengan duit. Di Quran itu ada ulama dikutuk sama Allah. Karena apa? Ngelihat duit. Iya. Ahli zikir diajarkan zuhud. Iya. Halo. Ya, halo. Halo. Sadar. Jadi yang dipikirkan itu menjadi ilmu itu ranahnya cuma di sini. Bisa lupa. Boleh ketambahan tuh, ketambahan sampah, ketambah virus, bisa hilang itu. Siapa sih yang nggak tahu kalau korupsi itu haram? Loh, kalau ada orang yang levelnya ulama kok korupsi, ini kira-kira gimana? Satu wis gak wedi karo Gusti Allah. Kedua lali nek nyolong iku Dosa. wong cuma di sini. Ulama apa Mas tadi namanya? Asu gitu. Kita buat asu gitu. Asu. Ada ahli zikir asu. Enggak ada. Itu. Tapi kalau zikir contohnya pada rasa, itu sebabnya berpikir itu untuk urusan-urusan yang diciptakan, yang materi. Makanya ya bayar tafakaruna fi khalqis samawati wal ard. Tafakur itu urusan ciptaan langit dan bumi, semua materi. Tetapi kalau Al-Qur'an Pak, innama afalam yatadabbarunal Qur'an. Jadi Quran ditadaburi beda, tadabur dengan mikir. Dalam. Tadabur itu menghayati, mendalami. Kenapa? Al-Quran ini urusan firman yang maha goib, yang kita imani alladzina yu'minuna bil goib. Kita harus masuk ke dalam. Di dalam ini ada hayat. Makanya harus menghayati, mendalami. Nah, yang begitu itu ahli di bukan cuma di sini Qur'annya. Halo. Pripun, Pak? Nggih, sepakat. Nah, makanya bolak-balik rasa itu tidak pernah bohong karena rasa itu bukti. Rasa itu nyata. Selama engkau tidak bisa membedakan antara katanya dan nyatanya, maka berisikmu tidak ada gunanya. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Paham? Paham. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih pada Cawarto pemaparannya begitu dalam dan luas ya.
dari berbagai macam diskusi malam ini gitu kan, ya kurang lebihnya ada berapa, 1, 2, 3, 4 hal yang kita diskusikan malam Banyak ini lah pokoknya. ya, dan lebih bisa jadi gitu kan, karena ada selipan-selipan pertanyaan juga di tengah-tengah diskusi kita. Semoga itu bisa menjadi input yang baik buat diri kita, dan Allah berikan kita kekuatan ilahiyah, ilmu laduniah, agar bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih dulur-dulur, terima kasih Cak Warto. Saya Dulur Lukman Fitrianto, jika ada salahnya, jika khilaf itu datangnya dari diri saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.